Contemporary or modern management theory began with the work of Peter Drucker. His work was a departure from the classical and behavioral or human relation approaches of the past. Jadi, manajemen kontemporer merupakan suatu perubahan terhadap cara pengelolaan perusahaan. Ini merupakan langkah yang krusial dan harus diperhatikan bagi setiap perusahaan. Biasa saja langkah ini diambil karena situasi perekonomian dan tingkat persaingan yang semakin tinggi, yang memaksa perusahaan untuk membuat suatu tindakan guna mempertahankan kesuksesan dan tempatnya berdiri. Contoh dari approach ini misalnya, suatu perusahaan penyedia busana pada tahun 2023 tentu saja memiliki cara manajemen operasional yang berbeda dengan perusahaan busana 100 tahun yang lalu. Singkatnya, approach ini adalah pendekatan untuk beradaptasi. Dalam pendekatan kontemporer, terdapat beberapa poin dan teori yang menarik. Yang pertama adalah model Type Z oleh William Ochi. Beliau membandingkan manajemen operasional perusahaan-perusahaan Amerika dan Jepang, kemudian mengemukakan bahwa ada beberapa syarat dan firma berbeda dalam 7 dimensi yang penting dalam pengelolaan sumber daya perusahaan, yaitu yang pertama, lama masa kerja. Yang kedua, cara pengambilan keputusan. Yang ketiga, letak tanggung jawab. Yang keempat, kecepatan evaluasi dan promosi. Yang kelima, mekanisme kontrol. Yang keenam, spesialisasi jalur karir. Yang ketujuh, perhatian perusahaan terhadap pegawai. Kemudian ada excellent movement, merupakan ciri-ciri lain atau syarat perusahaan yang kemungkinan memiliki kesuksesan jangka panjang, seperti The Walt Disney Company, Delta Airlines, dan masih banyak lagi. Adapun beberapa karakteristik, yaitu pertama, melakukan sesuatu tepat pada waktunya, selanjutnya tetap dekat dengan konsumen, lalu mempromosikan otonomi dan kewirausahaan, memaksimalkan produktivitas pekerja, menggunakan pendekatan hands-on bagi manajemen, melakukan apa yang terbaik yang diketahui perusahaan, mempertahankan struktur organisasi yang sederhana, dan yang terakhir, mempromosikan baik sentralisasi maupun desentralisasi secara terus-menerus. Dan ada TQM atau Total Quality Management. TQM didefinisikan sebagai suatu komitmen budaya organisasi untuk memuaskan pelanggan melalui penggunaan sistem terpadu dari perangkat, teknik-teknik, dan pelatihan. TQM melibatkan manajemen pada perbaikan yang berkelanjutan, continuous improvement, dari seluruh proses organisasi yang menghasilkan kualitas yang tinggi dari produk dan jasa. Suatu produk atau jasa dikatakan berkualitas apabila dapat memuaskan keinginan konsumen atau pelanggannya. Jadi dengan demikian, yang menjadi perhatian utama TQM sebenarnya adalah pemenuhan keinginan pelanggan atas produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. System approach merupakan gagasan berawal pada tahun 1960. Yaitu muncul pendekatan manajemen yang mencoba menyatukan aliran pemikiran sebelumnya. Pendekatan ini umumnya dikenal sebagai pendekatan sistem. Kontributor awalnya termasuk Ludwig von Bertalanffy, Lawrence J. Henderson, W. G. Scott, Daniel Katz, Robert L. Kahn, W. Buckley, dan J. D. Thomson. Pendekatan sistem ini mengacu untuk menciptakan sebuah organisasi sebagai sistem yang terbagi menjadi beberapa bagian, namun saling berfungsi dan bekerja sama dalam kesatuan. Contohnya adalah, mungkin barang atau produk dari departemen produksi sudah efektif dan sangat baik kualitasnya. Namun, departemen marketing harus bisa melihat celah dan pola dari kebutuhan dan minat konsumen atau pasar agar bisa menjual barang tersebut. Caranya adalah dengan berkolaborasi bersama Product Development Department untuk menganalisis dan membuat produk yang diinginkan konsumen. Bila gagal, maka keseluruhan hasil dari usaha ini akan menurun. Ada beberapa features dalam system approaches. First, system consists of interacting elements. Second, the various subsystems should be studied in their interrelationship rather than in isolation from each other. Third, an organizational system has a boundary that determines
which parts are internal and which are external. Fourth, a system does not exist in a vacuum. It means some things or someone that exists in a vacuum is totally isolated. In general, it is said that nothing exists in a vacuum as a way to express that everything should be interconnected. And last, an organization is a dynamic system as it is responsive to its environment. Evaluation of System Approach. Pendekatan sistem membantu dalam mempelajari fungsi-fungsi organisasi yang kompleks dan telah digunakan sebagai dasar untuk jenis organisasi baru seperti organisasi manajemen proyek. Pendekatan ini mempunyai keunggulan dibandingkan pendekatan lainnya karena sangat dekat dengan kenyataan. Selanjutnya ada contingency approach, yaitu suatu pendekatan manajemen yang mengatakan bahwa setiap organisasi itu berbeda, menghadapi situasi yang berbeda dan memerlukan cara pengelolaan yang berbeda pula. Teori kontingensi yang dikemukakan oleh Wilder-Young juga mengemukakan bahwa perilaku pemimpin dapat meningkatkan kinerja kelompok karena dapat mempengaruhi variabel intervening, baik usaha dan waktu kerja, yang dapat mempengaruhi kinerja kelompok. Contoh implementasi dari gagasan ini adalah manajer dihadapkan dengan masalah mengenai beberapa karyawan yang selalu telat saat jam kerja, maka manajer dapat memakai cara contingency approach ini. Contingency approach sangat memfokuskan titik di mana organisasi atau departemen dan operasional perusahaan dapat bekerja dengan baik dan diberikan wadah-wadah untuk aspirasi, diskusi, dan kontribusi dari setiap departemen.